manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Di sini ada kriteria diabetes. Yang pertama itu menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula darah random atau sewaktu gula darah rendah lebih dari 200 mg per dl. Ibu sekarang berapa, Bu? Gula darah? Kemarin terakhir itu 200 sebenarnya mulai jalan 270 227. Oh, pas. Ya, pas pertama dikaji. Terus yang kedua itu menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mili per dl. Terus yang ketiga ada kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral atau TIGO lebih dari 200 mili per dl. Nah, di sini ada tipe penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu ada tipe 1, DM yang disebabkan tidak ada produksi insulin sama sekali. Terus yang kedua itu DM tipe 2, DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Yang ketiga itu ada DM gestasional, yaitu DM yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat itu DM tipe lainnya yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain-lain dan sebagainya. Di sini gejala diabetes yang utamanya itu sering kencing, terus cepat lapar, sering haus. Nah, Ibu sama juga, Ibu sering kencing, sering lapar, sering haus. sebut sering kencing enggak, cepat lapar mah Iya. sering haus biasa-biasa aja sih, karena gimana situasinya panas Aktivitas. Gimana aktivitasnya? Nah, yang kedua ini ada gejala tambahan di mana berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Terus kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, terus ada keputihan, luka sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, terus penglihatannya kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, sama impotensi pada pria. Dari gejala tambahan ini Ibu yang dialami apa, Bu? berat badan angker kan ya, kesemutan tak. Kalau yang pegal di sini nih kadang-kadang kita sakit ini termasuk kesemutan bukan? Pegal? Ya, pokoknya nyeri Oh, gitu. pegal-pegal. Nah, itu terus gejala gatal nggak ada, keputihan nggak, luka terus sembuh. Tapi kami kita mulai ate digano tapi kakeret mah langsung ya, berarti tidak termasuk ya. Jadi ke besok kakeret 3 hari lita nggak apa-apa. Jadi tidak termasuk gejalanya yang signifikan. Itu mah kalau kelihatan pudar lamun nu ditinggalin lamar. Tapi mau ninggalin lamaran nu beureuh mah Jelas gitu ya. Penglihatannya kadang-kadang nanti ya ada yang berkabut kan gitu. Nah, terus tahun ini Cepat lelah. Nah, itu mah lelah mah iya. Iya. Tapi hayang mah kan yang ini hayang itu. Tapi Dan capek gitu ya. emang Ngantuk mah bikin luan teh aku teh ngantuk. Nanyain ya sebentar. Aku teh menunggu itu iya. Nah, ini ada faktor resiko penyakit diabetes. Yang pertama itu resiko yang tidak bisa diubah, yaitu usia lebih dari 40 tahun. Terus mempunyai riwayat keluarga yang menderita DM, kehamilan dengan gula darah tinggi, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan
lebih dari 4 kg. Enggak, cuma lahirnya 3 kilo. Terus bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kilo. Berarti lahir bayi mah standar ya. Iya. Berarti hari pertama gulana can nonjol. Jadi datangnya setelah kesini. Yang kedua, faktor resiko yang bisa diubah. Yang pertama itu kegemukan. Terus di sini kegemukan itu berat badannya lebih dari 23 kg. Idealnya. Ideal. Ya, dari berat badan idealnya. Enggak ya ibu. Terus lingkar perutnya kalau pria itu lebih dari 90 cm, kalau perempuan itu lebih dari 80 cm. Aku 80 nyesetik lah. Terus yang ketiga itu kurang aktivitas fisik. Nah ini hipertensi atau tekanan darah tinggi lebih dari 140/90. Itu mah terbukti Iya. terpampang. Sudah jelas itu. Ini sih emang berkaitan diabetes mellitus sama hipertensi.